sangat menggemparkan Sandiaga Uno masuk bursa calon ketua umum P3. Dikutip dari Jakarta CNBC Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan P3 akan menggelar muktamar pada pertengahan Desember. Salah satu agenda penting dalam muktamar itu adalah pemilihan ketua umum. Sejumlah nama pun beredar sebagai kandidat ketum, yaitu PLT Ketum saat ini, Suharsono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, hingga yang paling membentot perhatian adalah kehadiran Sandiaga Salahuddin Uno. Wah, ini mantap dibahas ini teman-teman. Kehadiran Sandiaga Uno. Selain itu, beliau bukan kandidat, bukan kader dari P3. Pucuk-pucuk langsung datang, contoh langsung jadi ketua umum, ini pasti akan menjadi pro dan kontra. Karena biar bagaimana banyak kader-kader dari P3 juga ya. Tapi ya kita lihat endingnya aja. Ayo kita lanjut, kita bahas hingga setuntas-tuntasnya teman-teman. Kemunculan nama Sandiaga tak ayal menuai pro dan kontra, mengingat ex calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2019-2024 itu merupakan wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya. Ya, sekarang sudah memundurkan diri dari Gerindra ya. Sementara ada sejumlah DPC yang juga mewancanakan Sandiaga Uno. Ya, itu kan hak untuk menyampaikan, tetapi semua tergantung kepada muktamarin. Siapa yang akan dipilih nanti, kata Wakil Sekretaris Jenderal P3 Ahmad Badawi. Lantas, apakah kemungkinan kader partai lain menjadi ketum umum P3? Tanya Badawi. Mengatakan seorang ketum harus menjabat satu periode di DPP atau DPW P3. Itu bukan pada tempat saya. P3 memiliki mekanisme sendiri. Ranah itu bukan ranah saya sama sekali. Jadi saya akan sangat kualat dan sangat melampaui batas jika berpikir ke arah sana. Ya bukan pada tempatnya menurut saya. DNA saya bukan di sana. Namun, anggaran dasar anggaran rumah tangga juga bisa diubah di muktamar. Makanya semua tergantung muktamarin, ujarnya. Aturan itu tergantung dalam pasal 6 anggaran dasar anggaran rumah tangga P3 poin B dan poin D dalam pasal 6 ART berbunyi: B. Menjadi anggota P3 yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota. 2. Yaitu D, khusus untuk jabatan ketum umum, pengurus harian DPP P3 harus pernah menjadi pengurus harian DPP P3 dan atau ketum DPW P3 sekurang-kurangnya 1 masa bakti secara penuh, terhitung sejak diangkat dalam muktamar musyawarah wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan muktamar atau musyawarah wilayah. Kalau muktamarin akan mengubah, ya bisa berubah, termasuk pemberlakuannya. Kalau ada perubahan, apakah ditetapkan muktamar atau berikutnya, kata Badawi. Wacana Sandiaga Uno menjadi salah satu kandidat ketum P3 tak ayal membuat Partai Gerindra beraksi. Salah satunya ialah disampaikan oleh anggota Dewan Gerindra Andre kepada wartawan. Bang Sandi bukan pengkhianat. Beliau kader Gerindra yang setia bersama Pak Prabowo. Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Beliau sangat menghormati mentor politik beliau, yaitu Prabowo. Jadi Bang Sandi akan tetap bersama kami karena beliau kader Gerindra. Lanjut seperti yang dilaporkan Detik.com. Ya, sekarang Pak Sandi kan sudah keluar. Ya gitulah, itulah namanya politik ya, nggak dinamis ya, maksudnya ya kita lihat aja endingnya nantilah. Intinya sekarang Pak Sandi sudah keluar.
Nah, saya nggak mengatakan ada pengkhianat ya, nggak. Intinya Pak Sandi sekarang sudah keluar dari Gerindra. Kita nggak tahu akan kemana nantinya. Andre pun melanjutkan, menilai wajar jika ada partai yang menginginkan Sandiaga sebagai ketua umum. Hal itu menunjukkan kader-kader Gerindra sangat layak jual dan mendapat sambutan positif di tengah masyarakat. Sehingga ada partai lain yang ingin menjadikan Sandi ketua umum partai, ya silakan saja. Tapi saya punya keyakinan Bang Sandi sebagai kader Gerindra akan terus bersama kami. Apalagi beliau sangat mengagumi dan menghormati mentor politiknya itu, yaitu Prabowo Subianto, diumbasnya. Nah, kita bahas lagi teman-teman ya, dari krisis nih, ada beberapa krisis P3. Jangan tinggalkan channel ini, kita bahas tuntas nih krisis P3. Kemunculan Sandiaga dalam bursa calon ketua P3 dalam pengamatan politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menunjukkan ada dua krisis di partai berlambang Ka'bah itu. Pertama adalah P3 mengalami krisis kepemimpinan sejak Romahur Muzi dicokok KPK. Kepercayaan publik pun runtuh. Beruntung P3 mendapat jepretan suara dari mendukung Jokowi Ma'ruf. Lalu krisis kedua adalah masalah keuangan. P3 dinilai kesulitan secara finansial. Salah satunya hanyalah memperoleh suara pas-pasan di 2019. Selain itu, tak ada tokoh super tajir di partai Ka'bah. Krisis leadership itu berimbas pada elektabilitas. Saya analisa wajar jika ada DPC-DPC yang mengusulkan nama selain kader P3. Mengapa Sandiaga Uno? Dia kuat secara finansial. Itu penting dalam politik, kata Ujang kepada cnnindonesia.com. Nah, meski begitu, Ujang menilai Sandiaga tak akan mau menerima tawaran itu. Sandiaga dinilai butuh perahu besar untuk berlayar di Pilpres tahun 2024, yaitu Gerindra, kata Ujang memberikan tersebut. Tapi nyatanya kan udah keluar dari partai Gerindra. Ya kan begitu teman-teman ya. Sandiaga kan sekarang udah keluar. Jadi ya kita lihat aja endingnya lah. Lanjut. Ujang menunturkan Sandiaga tak selalu punya hubungan harmonis dengan Prabowo. Misalnya, saat Prabowo deklarasi kemenangan di Pilpres 2019. Atau saat Sandiaga menyatakan dapat dukungan sebagai caketum Gerindra awal tahun ini. Kalau Sandi mau keluar dari Gerindra, sudah dari dulu dia lakukan itu, tapi pada kenyataannya kan tidak, kata Ujang. Berbeda dengan Ujang, pengamat politik dari Universitas Andalas, Asriadi, menilai Sandi bakal menerima pinangan itu. Dia berkata, inilah kans terbesar Sandiaga untuk melaju di 2024. Dari survei-survei masih kuat Prabowo, pasti akan ada keinginan capres lagi. Sementara masalahnya mengharapkan tokoh muda. Peluang itu ada di Sandiaga. Kalau dia keluar dari Gerindra, ujar Asriadi kepada cnnindonesia.com. Nah, meski begitu Asriadi menilai jalan Sandiaga tak akan mulus. Ia akan diprediksi akan ada resistensi dari internal P3 terhadap kehadiran Sandiaga Salahuddin Uno. Asriadi pun melanjutkan, Sandiaga punya dua kelemahan, yaitu bukan kader murni P3 dan juga bukan keturunan ulama seperti para ketum sebelumnya. Namun kehadiran Sandi bisa jadi solusi kemenangan bagi P3. Benarkah itu? Walau alam. Faktor yang menentukan suara partai itu adalah figur, bukan ideologi partai. Ya, saya pikir pertama ada resistensi. Tapi tak akan banyak orang sudah tahu Sandiaga Uno. Partai saya kira-kira apa? Paham kan? Kata Asrialdi. Nah, itulah tadi teman-teman ya. Maksudnya mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat ya. Sebagai bentuk pemahaman kita bersama. Sandiaga Uno sekarang sudah keluar dari partai Gerindra.
entah dia ke P3 atau ke partai lain, walau alam. Apakah juga Sandiaga Uno akan menjadi capres dari calon-calon presiden yang sudah ditetapkan, yaitu Prabowo yang sudah dideklarasikan oleh partainya, Anies Baswedan lewat Nasdem, terus Ganjar Pranowo lewat PDIP. Ya, capresnya kita nggak tahu apakah Pak Sandiaga ada di salah satu situ apa enggak, walau intinya kita lihat endingnya tadi. Nah, kesimpulannya adalah kami berterima kasih kepada semuanya telah mengikuti channel kami. Tolong berikan dukungannya dengan cara like, subscribe. Jika tidak ingin ketinggalan info-info berikutnya, kami mohon notifikasinya diaktifkan, dan juga kira-kira apa pendapat pemirsa. Sekian dari kami Faktual News 77. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.